فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى يا الله عد تحرير سطوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Acara yang kelima, Mauidhah Hasanah oleh Bapak Nurul Akhyar, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al Hidayah Karangploso, yang kami hormati para asatidzah, para bapak ibu guru yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus istiqomah dalam membimbing anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam memperingati peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, selain kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita senantiasa mari menghaturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral hadirin, para asatidz, para bapak ibu dan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah tidak lain tidak bukan untuk melipur lara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yakni Siti Khadijah. Banyak sering kita terdengar mengikuti pengajian atau majelis ilmu, tapi Al-Fakir mengutip dari sebuah kitab yang dimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk memuliakan, untuk salah satu memberikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melipur lara seseorang yang dicintai, yakni adalah Siti Khadijah. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengingatkan bahwa kita semuanya yang hidup di dunia ini pasti akan meninggal dunia, akan meninggalkan sesuatu yang di dunia ini. Coba saya bertanya kepada mas-masing di depan ini, kira-kira setelah ini kalau misalnya nih wangsul ten griya terus dijemput kali malaikat Israel, mas enten malaikat Israel, kira-kira siap apa durung? Dereng. Enten misale ngapunten mbak-mbak ten griya wangsul ten pondok, misale wangsul ten pondok ada dijemput oleh malaikat Israel, itu sangat
orangnya sangat-sangat dikatakan di dalam sebuah kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ini dinyatakan bahwa malaikat Israil itu sopan. Sopan, tapi menjemputnya jangan ya seperti itu tadi. Kita tidak tahu kapan kita diambil nyawa kita. Jenengan pernah ndak ziarah atau takziah kepada orang yang meninggal lebih muda? Pernah? Pernah. Ada orang yang lahir baru oleh sedina rong dina langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Kalau takziah kepada tetangga yang lebih tua pernah mboten? Pernah, ya jelas banyak, sepuh-sepuh banyak sekali. Tapi hasada ummati, kata Nabi Muhammad SAW, rata-rata usia umatku itu adalah sitina 60 tahun wasab'ina, dan rata-rata ya 70 tahun. Tapi kalau kita mengacu kepada baginda Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kalau lebih dari itu berarti dianggap bonus, tapi kita semua wajib untuk mempersiapkan, yaitu adalah kematian. Nah, ketika dikatakan bahwa ada di misalnya kalau mbak-mbak tadi, kembali kepada mbak-mbak tadi, kalau ditanya oleh para malaikat niki kula malaikat Israel, mbak jeneng pun siap boten meninggal malam nanti atau minggu depan, kira-kira jawabin apa? Minggu depan apa mangke dalu? Pasti akan menyatakan bahwa minggu depan, wahai malaikat, kulo dereng siap. Loh, napa kok boten siap? Itu sudah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah, kok gak patek nyaut, ganteng-ganteng ayu-ayu kok gak nyaut. Jawab iku lah jan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang artinya, wahai Tuhanku, ya Allah, apabila engkau cabut nyawaku sekarang, aku minta ya Allah engkau tunda. Aku minta kepada engkau ya Allah, nanti dulu ya Allah. Kenapa? Karena sudah pasti setiap manusia tidak akan sempat, tidak akan mau dicabut nyawanya, karena pasti meninggalkan dunia karena alasannya banyak. Kulo sik nggak ada bojo ya Allah, kulo tasik nggak ada belajar ya Allah, kulo tasik belajar ya Allah. Ngapunten lek sing duwe cicilan, kula dhewe utang kathah ya Allah. Nggih napa mboten? Pasti setiap manusia pasti dikatakan tidak akan pernah siap. Nah, maka oleh karena itu ayat sebelumnya juga menyatakan di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yang dinyatakan bahwa setiap manusia itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya pasti tidak akan siap. Gak siap aku mati saiki, gak siap aku alasannya sik belajar, sik enom, sing sepuh-sepuh mawon niku lho. Jadi diakarkan kalau saya menyatakan bahwa kematian itu ibarat sebuah pohon. Loh iki kok Isra Mi'raj kok membahas kematian? Karena kita menganggap bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi sebelumnya, yaitu adalah melipur lara yang ditinggal oleh kekasihnya tercinta, yaitu Khadijah. Maka penting ini kita ingatkan kembali bahwa kematian itu pasti ada. Kapan? Ya nggak tahu. Nanti lah wis diketahui bahwa kita akan meninggal tahun sekian-sekian, maka sing lanang-lanang iki akan digawe story. Wah, aku mati deh, kapan tanggali sakmini gitu. Karena tidak ada yang tahu pasti kapan kita meninggal. Tapi yang kita ketahui bahwa kehidupan itu pasti kita akan lahir. Sebagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu ketika minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ibarat yang pertama itu adalah Masjidil Haram, yaitu adalah tempatnya lahirnya kita semuanya. Masjidil Aqsa kita tempat transit-nya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesungguhnya kita ini sama saja. Kita juga melakukan Isra dan Mi'raj. Bedanya kalau Nabi menyatakan ketemu dengan langsung kepada Allah, tapi Mi'raj kita ya ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu. Mafhum nggih? Paham nggih? Ah, nggih.
Selanjutnya, kenapa orang itu dianggap ketika ayat tadi laula akhirtani ila ajalin qarib, ketika ditanya, Mbak, kapan sampean siap nggak mati saiki? Engko bengi apa minggu ngarep? Waduh, minggu ngajeng mawon malaikat ngono. Ana meneh sing lanang, ayo sedo saiki apa engko bengi? Waduh, kula dereng siap ya, tasik kula tasik belajar. Belajar anten mawon alasannya. Maka ayat selanjutnya Surat Al-Munafiqun ayat 9 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya maknanya dalam tafsir Al-Misbah bahwa sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, dikatakan janganlah kamu mengingatkan, mencintai amwalukum, sesuatu orang yang kamu cintai, baik itu keluarga, baik itu amwalukum diceritakan bahwa harta benda, auladukum dan anak-anak, an dzikrillah, sehingga kamu mencintai orang yang dicintai, menyayangi anak-anak, mencintai harta dunia, sehingga kamu merasa melalaikan atas keagungan Allah, yakni adalah berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa orang yang melakukan hal-hal yang tersebut, mencintai wis luar biasa istrinya, pacarnya, ya dah boleh nggih, tapi pacar nggih, mencintai siapapun yang dicintai melebihi segalanya, maka siapa orang yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang termasuk merugi. Maka sesungguhnya orang yang mencintai entek-entekan wis pokoke, aku jenengan milih kira-kira milih kanca apa milih duit? Nah, ngene milih dulur apa milih duit? Nah, ngoten nih malian. Milih sapa meneh? Milih sesuatu itu karena uang nopo karena tulus? Nah, karena pilih duit, karena semuanya itu karena diinggangi dengan uang. Karena sesungguhnya tidak kekal, uang yang dipegang itu tidak kekal, sebagai sarana saja. Malah digegeri, malah gara-gara duit dulur dadi mungsuh, gara-gara nyilih duit nang kanca lho, ngapunten sing pondok misalnya nyilih duit aku ngene, malah direwangi gak disaur-saur, malah dadi geger. Ngapunten misalnya ono rebutan warisan, kok kakak adik cacake misalnya rebutan iki goekku cak sakmene lanang ya kudu rata luwih gedhe timbangane wong wedok. Sampean Mbak Yu ya luwih titik ngeten, iku direwangi geger perkara duwe. Yang kedua, wonten anak nggak ada yuga seneng wis dibangga-banggakno, duwe nggak ada yuga, tiba nih khianat. Ngapunten ono ta anak khianat iku ya ono, misale di kawan sekolah tibake dhek bolos. Enten mboten? Gak usah dijawab, cek dijawab dhewe lah nggih. Nika adalah termasuk wis entek-entekan. Bapak ibuke nyambut damel ten Sabin, direwangi awan isuk, budal isuk mulai sore. Ya, direwangi gawe ngirim anake sing nang pondok, digawe ngirimi sing sekolah, tibake tutuk sekolahan gak ono. Wonten mboten? Nah, ini buat introspeksi kita semuanya, bahwa sesungguhnya yang kita upayakan baik itu harta, rumah, ataupun segalanya, anak, bisa jadi dia melaknat atau mengkhianati diri kita. Oleh karena itu mencintai ya ini adalah yang biasa-biasa saja, berupaya, berikhtiar, pados rezeki, pados anak ya. Bahkan nonok sing gak duwe anak ditambah norono rini karena ingin punya keturunan ya. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, semakin kita banyak ngaji, semoga Islam kita menjadi Islam yang lebih mantap. Islam kita, iman kuat diberikan iman yang kuat, akhlak kita diberikan akhlak yang mulia,
istiqomah, hidup kita akan menjadi hidup yang barokah, sehingga kapanpun kita diambil oleh Allah, diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, yaitu adalah pelipur lara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diisrokan, isra dalam makna bahasa itu sesungguhnya perjalanan malam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begipun di minal masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yaitu adalah perjalanan malam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Mi'raj, yang dianggap Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yang disebut dalam sebuah kalimat yaitu adalah langit yang ketujuh. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit pertama, langit kedua, bertemu dengan Nabi Musa. Dikatakan oleh Nabi Musa, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika Nabi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa itu nangis. Limada antum yuhibbuk, atau mengapa jenengan itu kok nangis wahai Nabi Musa? Saya terharu, saya terenyuh kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu adalah nabi yang junior, nabi yang paling muda, tapi banyak dari umatmu yakni adalah yadkhulunal jannah, banyak dari umatmu itu kok mlebu swarga, sehingga aku ku iri, aku itu ya terharu kepada Nabi Muhammad. Soalnya apa? Nabi Musa itu masanya banyak, tapi yang masuk kepada Islam atau masuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu hanya sedikit. Banyak dari aku diuji dengan berbagai musibah atau masalah. Waktuku itu panjang sekali. Sedangkan engkau yang baru saja, umatmu bisa melampaui sampai sebelum kiamat. Banyak sekali umatmu. Maka aku ini di dalam hatiku adalah iri. Semoga engkau diberikan keselamatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya yang disebut perjalanan ini adalah alam malakut. Kalau orang-orang yang ngapunten, misalnya Wahabi, ini gak meyakini bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj gak ada itu, tidak yakin. Tapi kalau kita semua yang khususnya yang memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengapa? Meminta sebuah isyarat, sebuah syariat yang disebut dengan as-sholah, yang disebut dengan sholat. Lantas ketika Nabi Musa menyampaikan bahwa silahkan naiklah engkau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas naik terus bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu Adam alaihissalam, menyatakan bahwa di sana juga melihat, wahai Muhammad, lihatlah kananmu, banyak para umat-umat yang masih diberikan kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kirimu banyak juga umat-umat kita semuanya, umat Nabi Muhammad juga yang masuk di dalam neraka gara-gara meninggalkan sholat, gara-gara meninggalkan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Saya menunjukkan bahwa kepada engkau sesungguhnya di kananmu itu juga umatku, umat Nabi Adam dan seluruh umat-umatnya yang berupa manusia. Di kanan itu melihat bahwa orang yang sholat, orang yang mengikuti ibadah, ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sukses menikmati. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab ini menyatakan bahwa orang yang meninggalkan dunia dan menikmati alam kubur, dia di surga tetap menikmati yang adanya dengan
berzikir kepada Allah. Sedangkan orang yang dilaknat, orang yang diberi azab oleh Allah di sebelah kiri beliau, yaitu adalah orang-orang yang kufur atas nikmat, nggak mau bersyukur, tidak mau menikmati yang disebut dengan iman Islam, yaitu iman yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang sudah diarahkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Aku nangis wahai Nabi, aku nangis pada engkau Nabi yang junior, bahwasanya di kanan ada umatku juga, yang kiri juga umatku juga. Maka oleh karena itu marilah kita atau umatmu semuanya senantiasa menjadikan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa. Oke, silakan naik lagi kepada kepanggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menyatakan apa-apa, hanya beliau tersenyum. Wa ilaikum, silahkan kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak digambarkan sebagai mana yang digambarkan kita dalam akal yang kita miliki, bahwa Allah itu ada di langit yang ketujuh, ada di sebuah eres. Allah itu tidak bisa kita laluri, tapi sesungguhnya Allah itu adalah mukhalafatul lil hawaditsi, bahwa Allah itu tidak butuh tempat, Allah tidak butuh kursi. Kita tidak bisa membayangkan Allah, maka sesungguhnya Allah itu ada pada hati kita, keyakinan kita. Maka kalau kita cenderung orang yang baik, berarti hati kita terisi dengan amaliyah-amaliyah yang baik, yang itu Allah menuntun kita. Karena sesungguhnya ada ayat yang Quran yang menyatakan bahwa fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Allah menyatakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apabila kamu mengingat aku, maka aku juga mengingat kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruli wala takfurun, maka sesungguhnya jangan mengkufuri atas nikmatku. Ya, sesungguhnya kita nikmat luar biasa, punya mata, telinga, badan yang sehat, kaki yang sehat. Bahwa kita kalau melihat di luar sana banyak anak-anak yang keterbatasan mental ya, atau keterbatasan dari fisiknya, maka itu adalah perlu kita syukuri, baik yang paling mulia, yang kecil maupun yang paling besar. Setelah itu Nabi Muhammad diberikan perintah sholat, yaitu adalah 50 waktu. Ini juga masyhur, kalimatnya juga jelas bahwa Nabi Muhammad diberikan 50 waktu. Turun kepada Nabi Ibrahim hanya senyum saja. Waduh, saya juga nggak berani protes, langsung turun saja, turun melalui Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai ketemu Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, engkau diberi berapa sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya diberi 50 sholat wahai Nabi. Waduh, wong umatku ya, umatnya Nabi Musa ini adalah terkenal besar-besar dan tinggi, gagah-gagah luwih teko umatmu. Lah kok umatku aja nggak sanggup, kok jenengan kok badhe langsung turun. Jenengan pados keringanan malih wahai Nabi Muhammad. Wong umat kula niku gede-gede, gagah-gagah. Umatnya Nabi Musa itu terkenal tinggi-tinggi. Ada yang menyatakan bahwa 3 meter, 4 meter itu tingginya saja umatnya Nabi Musa. Tapi itu gak sanggup 50 waktu sehari semalam. Jenengan pados keringanan malih wahai Nabi. Karena sesungguhnya kalau protesnya orang soleh itu pasti memberikan dampak positif. Tapi bedanya orang yang protesnya itu orang yang nggak soleh, pasti akan memberikan konflik atau permasalahan. Nah, itu diaturi matur malih kepada Allah Subhanahu wa taala 45. Mudun malih digojloki malih kali Nabi Musa. Jenengan pados keringanan malih wahai Nabi. 45 iku sedina sewengi yo abot. Jenengan munggah malih pun, munggah malih 40, mandap malih 30 sampai bahkan 5 waktu yang sudah kita lakukan ini. Ketika Nabi Musa itu juga ngomong lagi, jenengan munggah malih, sampun cekap, insya Allah 5 waktu ini sudah cukup untuk umatku. Maka ketika perjalanan itu Nabi banyak diberikan ilmu dan manfaat, bertemu dengan para nabi dan rasul, sehingga dikatakan bahwa alam malakut,
atau yang disebut dengan alam malaikat-malaikat ini adalah perlu diyakini kita semuanya, sehingga kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, sehingga tidak ada sholat yang tertinggal. Biasanya orang yang sholat itu sekali nggak sholat moro enak, duhur mari ngono gak sholat maneh, merasa kesel, sore apa maneh sekesela segi, sehingga maghrib, isya, subuh itu adalah salah satu pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus dan menjadikan syariat Islam. Sehingga kalau orang yang tidak sholat, khususnya yang sudah balik, maka seharusnya sudah wajibnya kita semuanya yang nggak sholat wajib untuk mengkodok atau menukar atau mengganti sholat kita, biar sehingga tidak ada sholat yang kita tinggalkan yang bisa menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa itu juga menjadikan fikih yang masyhur, ketika beliau ngaji, ya Nabi Musa itu juga pernah ngaji kepada Nabi Khidir alaihis salam. Ketika ngajinya Nabi Musa itu, karena Nabi Musa itu sering protes kepada Nabi Khidir. Ketika naik sebuah perahu, Nabi Khidir itu menyatakan bahwa Nabi Musa, engkau ini menuju ke sana, menuju ke arah ke kota lain, sehingga aku ingin perahu yang kita gunakan ini untuk dilubangi oleh Nabi Khidir. Loh, jenengan ini wis oleh perahu gratis kok njaluk dilubangi. Ternyata di sebuah perjalanan di sana itu ada begal yang merampas sebuah perahu yang rusak, perahu yang bagus-bagus, sehingga oleh Nabi Khidir itu dilubangi. Ibarat kita itu kalau di Indonesia, orang itu ada pencuri yang mencuri mobil yang bagus-bagus, sehingga Nabi Khidir itu menyatakan bahwa perahumu harus tak lubangi, kamu itu ilmumu belum cukup, tak lubangi biar nanti tidak diambil oleh garong atau oleh perompak atau orang yang mencuri. Ibarat kita di Indonesia ya kayak mobil dicoplok spionnya, gak dicuri oleh orang. Nah itu adalah salah satu protesnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, sehingga kalau protesnya orang soleh itu beda dengan kita yang suka protes tapi tidak memiliki ilmu. Semoga kita Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang muttaqin, ilmu yang bertakwa, sehingga sholawat yang kita baca, zikir yang kita baca itu memberikan dampak positif kepada kita, sehingga hidup itu pernah barokah ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair ya, tambahnya kebaikan. Salah satu yang kayak kutip yang terakhir yaitu adalah dakwah itu adalah wujudul jihad. Wujudul jihad. Sesungguhnya Bapak Ibu guru, ustadzah atau Bapak Ibu guru yang sekira kita itu adalah jihad, menjadikan kita semuanya itu biar yang nggak tahu jadi tahu. Maka Nabi Muhammad itu pernah menyatakan kepada Sayyidina Ali bahwasanya kalau kamu bisa menunjukkan kepada Tuhanmu bahwa Allah itu ada, Allah itu kekal, maka sesungguhnya ketika orang mau beriman, sesungguhnya kamu itu sebagai orang yang berhasil dalam berjihad. Dalam hadis Bukhari dalam ayat 6408 yang menyatakan bahwa fayaqulu hal ra'aini ya Rabbi, apabila Allah itu bertanya kepada malaikat, apakah orang-orang ini tahu, kita semuanya ini tahu bahwa Allah itu kita itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu bilang, gak tahu wahai Nabi. Para anak-anak al-hidayah, guru-guru al-hidayah itu gak ngerti kita yang duduk di sini itu akan masuk surga atau memberikan pahala yang luar biasa. Maka Allah itu menyatakan bahwa, loh, kenapa kok tidak kamu ketahui? Mereka sesungguhnya hidup di dunia apabila mereka tahu dengan pahala berzikir, pahala baca sholawat, pahala beribadah, maka manusia anak Bani Adam ini akan beribadah lebih dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia diberi hawa nafsu dan hawa nafsu tersebut yang terus memerangi. Ayo wis gak usah sekolah, bolos. Ya, itu adalah hawa nafsu. Mereka itu adalah memerangi itu. Sehingga kalau dia berhasil dari pesantren, dari rumah berangkat
ke Madrasah Al Hidayah dengan sempurna, nggawa buku, nggawa tas ya dengan niat yang kuat, berarti dia akan orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang pertama yaitu adalah kita diupayakan untuk mempersiapkan kematian. Yang kedua yakni adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, marilah kita senantiasa terus di mana dan kapanpun untuk terus menuntut ilmu, karena kita tidak tahu ilmu mana yang mendapatkan barokah, ilmu mana yang bisa bermanfaat sampai kita bawa sampai yaumil kiamah. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum saya mengakhiri dengan doa, saya ingin ada kuis. Ada kuis yang bisa berdiri, ono hadiah, ono duit gak akeh lah ya. Sama ada sedikit coklat Malaysia. Kebetulan wingi murid itu dari Malaysia ya. Jadi sekolahan studi tour ke Malaysia, sehingga itu ada nggak banyak, hanya mungkin 4 biji, tapi ada satu dus itu isinya hanya 8. Mungkin dibagi 4 ya, 3 pertanyaan atau tiga orang yang bisa meresum ya. Satu dapat uang, terus yang kedua dapat coklat dari Malaysia. Oke, yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad yang putra? Coba angkat tangan. Ya, anak si Wani. Ayo, cari Alia Alidaya. Ayo yang perempuan silakan. Ayo. Ayo. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan Isra Mi'raj sesuai dengan pemahamanmu yang di sini? Ayo wis. Ayo maju. Ayo. Miki siapkan, ayo. Ayo. Satu orang di sini, ayo. Ayo, wis gak usah maju, wis mikir sing mlaku wis, ayo. Satu orang dulu. Biar ada ngaji itu biar ada asarnya. Jadi sing kepingin ayo mulai ngono mang sing ndi, ayo. Sing banter-banter ngono malu sing ndi. Ya, kurang 15 menit. Silakan yang menceritakan satu. Kemarin sepertinya di pondok ada yang muhadzara barang. Mana yang biasa? Gak ada yang berani. Ayo, monggo, Mbak E ada yang mau? Monggo. Cek. Apa yang disebut dengan Isra Mi'raj yang Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad seperti yang kita ketahui dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di alasan terjadinya Isra Mi'raj adalah karena saat peristiwa Isra Mi'raj adalah hadiah Allah untuk Nabi Muhammad atas wafatnya istri tercintanya dan juga meninggalnya pamannya, ditambah dengan dakwahnya yang ditolak di kota Taif. Baik. Oke, yang dua lagi ada yang laki-laki, yang boys. Ayo, para ustadz ndi, Gus-Gusi ndi. Ayo ndi ayo. Enten malih?
Oh iya, bener. Ono isine ono jero lupat, ono songo ya. Yang bisa iki coklat Malaysia Singosari, tukune Ndek Malaysia lah, tukune Ndek. Tak bagi dua, silakan yang bisa menyatakan bahwa kita itu meninggal dunia memberatkan dua. Memberatkan dua. Apa dua itu? Ayo sing lanang, ayo sing lanang. Ayo tak dum dadi loro iki. Iki regane larang ono piro iki regane? 15 ringgit. Piro 15 ringgit? Ya, 15 ringgit. Ayo, sing lanang gak ono. Sakmene akeh gak ono sing geleman iki. Ayo, ada dua hal yang berat kita tinggalkan di dunia. Seperti ayat surat Al-Munafikun ayat 9 dan 10 tadi. Apa kira-kira dua yang ditinggalkan berat? Mek loro lagi, gampang lagi. Lek nggak ada mic-nya tak lempar ke Putri. Ayo. Mas jenengi kelas, nama dan kelas. Cek viral. Gue kate disyuting lho lah, kate disyuting saja. Nama Misbahul Ulum kelas 11 IPA 2. Yang ditinggalkan adalah keluarga dan harta. Keluarga dan harta. Keluarga itu seperti orang yang dicintai. Terutama itu adalah yaitu adalah yang tidak siap manusia meninggalkan itu adalah amwalukum wa aulatukum. Entek-entekan wis gawe keluargane entek-entekan atau gawe anak-anaknya. Maka kita yang ada di sini ojo sampai khianat nang bapak ibu. Wis disangoni le iki kok digawe ngaji yo. Nggih Pak, nggih Bi, nggih Mi. Barang ada di pondok ternyata areke ndek pondok gak budal sekolah. Utawa mlebu sekolah tok, mari ngono mulai dhisik. Ketok CCTV lu mulai nang pondok. Nah, ya aja sampai wangsul rumian. Oke, kari piro iki? Cirulu Patmo, kari 5 sak dose. Sinten malih sing bisa menceritakan Isra dan Mi'raj sesuai dengan pemahamannya? Ayo sak dose iki, ayo. Ayo monggo. Sing lanang kan no? Ayo belajar kendel. Nanti wis buyar baru didungani. Ayo monggo. Ayo monggo. Pak Kus tak kei dhewe engko. Sak tas-tase ya. Monggo sing Isra Mi'raj sesuai dengan pemahaman sampean opo? Oleh coklat tekok Malaysia. 15 rial bagi loro berarti 7 rial setengah ya. 7 rial, 7 ringgit. Nah, wow. Monggo kano sing gelem. Wis tak lempar nang wedok maneh. Monggo. Isra Mi'raj sesuai dengan pemahamannya. Monggo. Wis terakhir ndang mari ndang. Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan di mana Nabi mendapatkan perintah untuk sholat sebanyak 50. Tetapi ketika beliau turun bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya yang telah wafat, sehingga beliau kembali lagi untuk bertawar hingga menjadi 5 kali. Bedanya kalau Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan Allah mendapat perintah sholat, Isra Mi'raj manusia hambanya seperti kita, itu adalah kematian. Sekian, terima kasih. Bedanya dengan kita, sebelum kematian kita bisa mempersiapkan melalui sholat. Ya, jadi kalau sebelum kita mengedep nang Gusti Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah.
Terus ya apa Ustaz? Lek misalnya jenengan dek jobo, misalnya jenengan wangsul mulai nang Pujon, nang Ngantang, nang kemana saja, nang Karangan, nang Dau, di situ ada masyarakat yang nggak mengimani bahwa Isra Mi'raj itu nggak ono, nggak ada. Berarti orangnya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak itu yang di sekarang kita itu. Jenengan lek kelas 3, kelas 12, kuliah di Malaysia, kuliah misalnya ini ya, utawa kuliah di UIN, atau kuliah di UB, atau kuliah di UMM. Di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak meyakini seperti itu tuh akeh. Akeh ya, banyak. Jadi jenengan jangan goyah. Lawang bekalku wis di sinaoni ambek Ustadz Azam. Ya, betul. Ya, betul. Ilmuku wis disangoni ambek Gus Akib, leres mboten? Imanku wis dicekeli ambek Gus Taufik, leres mboten? Gak usah gondelan liyane. Jenengan moro ketemu ndek mahasiswa, misalnya ketemu ono pergerakan maru sampean menyatakan bahwa di situ tidak meyakini adanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu koyok Nabi Musa lek ketemu Gusti Allah tapi mek ndukur tok, enggak kayak gitu. Ya, jangan percaya. Yang sampean ketahui yaitu adalah yaitu tadi yang disampaikan, ya Isra Mi'raj itu dari Baitul Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke langit Sidratul Muntaha. Jadi ketika nanti kuliah ojo sampai tiru-tiru agomo atau ojo tiru-tiru akidahe wong liya ya. Jangan tiru-tiru semua yang merupakan, karena banyak ya. Jadi sehingga ketika cerita mawon terakhir, ketika ada guru-guru saya, guru-guru konco-konco Sabilillah, Masjid Sabilillah Malang, itu ketika berangkat sama outing kelas ke Malaysia, itu banyak anak Indonesia sing biasanya punya keyakinan baik kepada orang tua, itu wis gak ngakoni wong tuane sebagai orang tua. Nauzubillah min dzalik. Itu Malaysia dan sebagainya. Lelek misalnya sampean kok dilalah kuliah di UB, mari ngono zaman melok ke organisasi-organisasi yang menganggap Isra Mi'raj gak ono, solawatan niki gawe opo, ojo dimeloi. Karena itu banyak, khususnya yang kelas 12. Coba yang 12, kelas 12 angkat tangan. Kelas 12. Wakil loh. Ya, monggo yang mau kuliah silahkan, yang mau kerja silahkan, atau masuk TNI, polisi ya silahkan. Yang penting jangan sampai ikut-ikut akidah yang menyimpang, akidah yang menyesatkan. Insya Allah di Alia Al-Hidayah ini sudah banyak guru-guru kita yang masyhur, guru-guru kita yang mulia, sehingga nggak busah melok-melok sing jarine wongku melok organisasi iki keren, tapi itu menjerumuskan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mari kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita dapatkan ini dijadikan ilmu yang manfaat barokah, ilmu yang manfaat barokah, sehingga apa yang tambah suwe tambah sae, tambah suwe tambah sae, semakin lama semakin bermakna, tambah hari tambah berarti, makin tua makin semakin tinggi derajat tambah kata ibadah, tambah sregep sholat, tambah sregep sholawat, tambah sregep jamaah, dan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tak baleni gak patek jawab, coba. Tambah suwe tambah semakin lama semakin semakin hari semakin semakin tua semakin semakin tinggi derajat, tambah kata ibadah, tambah kata jamaah, tambah sregep sholawat, tambah soleh soleha, tambah akeh dulu, tambah bakti tentiang sepa, guru-gurune,
ditungakne. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli tin salihah bil khususan ila hajatina wa hajatikum hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa khususan ila jami'itul ma'had madrasah aliyah al-hidayah karang pelosok syai'ulillahu lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi maqasidana wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ad-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli birril walidain wa ahli sunnah wal jamaah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aftah baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifina bi hikmatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain ziyaratal makkah wal madinah lil hajji wal umrah wa ziyarah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aman ba'da amin warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau tiga doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bi sirril Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam, sedang kesalahan milik kita dan setan. Semoga dengan adanya acara pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Kita adalah pemuda penerus bangsa yang akan membawa kejayaan bagi negara dan agama. Padi habis ditinggal jerami, bakar dulu sampai bersih. Rupanya acara kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.